Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, selamat datang di mata kuliah Public Relation. Bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Ayo kita mulai pertemuan kedua kali ini dengan memahami sejarah Public Relation dulu ya. Silakan disimak video belajarnya sampai akhir. Sebelumnya nih, pernah nggak teman-teman bertanya-tanya, siapa sih yang pertama kali mempraktikkan PR dan kapan praktik PR tersebut dilakukan? Nah, ini saya sampaikan dulu ya teman-teman, dari beragam literatur yang kalian temui, dari cerita-cerita asal-usul PR itu sendiri, dari berbagai referensi gitu ya. Barangkali teman-teman kan saya tugaskan juga untuk mencari referensi sebagai bahan resume kalian setiap minggu. Bisa jadi dari apa yang kalian temui dengan apa yang saya ceritakan ini berbeda. Berbeda bukan berarti salah gitu ya, tapi memang tidak ada sejarah PR yang tunggal gitu. Nah, tapi yang terpenting adalah perlu teman-teman ketahui dari apa yang sudah teman-teman dapatkan ya, baik dari bahan bacaan kalian melalui literatur maupun dari saya melalui video belajar ini, adalah kita perlu untuk melihat dan berkaca pada praktik PR yang sebelumnya telah dilakukan. Seperti itu. Nah, sejarah PR yang akan saya sampaikan kali ini dimulai dari abad 19 ya, kemudian berkembang kembali di awal abad 20 hingga saat ini. Dan kita mulai dulu dari lingkup global ya teman-teman semuanya, yaitu di Amerika. Gimana Amerika di akhir abad 19, abad 19 itu sekitar tahun 1810 sampai 1890 lah ya. Belum dikenal istilah public relation nih teman-teman mahasiswa semuanya. Awalnya dengan istilah publisis sebagai praktik-praktik komunikasi oleh lembaga kepada publiknya. Dan di Amerika lah praktik PR ini mulai banyak diteliti, ditelaah ya, hingga memiliki pengaruh pada perkembangan praktik PR di Asia dan juga di Eropa. Dan aktivitas publisis ini pertama kali dilakukan oleh seorang pemilik sirkus nih, ya, seorang pemilik sirkus, bisa dikatakan yang pengusaha gitu ya, bernama Phineas T. Barnum atau kita sapa dengan sebutan Pak Barnum nih ya. Pak Barnum ini dia melakukan promosi sirkusnya secara berbeda, yaitu dengan menyewa penonton bayaran. Jadi seolah-olah dibuat ramai nih ya, seolah-olah banyak yang nonton, ramai, kelihatannya sirkusnya pasti keren gitu ya. Jadi banyak yang nonton pada saat itu. Dan ada satu hal lagi yang cukup kontroversial gitu ya pada saat itu, yaitu dengan mengatakan salah seorang penontonnya adalah perawat dari George Washington. Teman-teman tahu siapa George Washington? Adalah presiden pertama Amerika Serikat pada saat itu ya. Dia mengatakan bahwa mantan perawat George Washington ini berusia 160 tahun, teman-teman. Padahal pada kenyataannya usia mantan perawat George Washington ini meninggal di usia 80 tahun gitu. Tentu saja pada saat itu banyak mendapat kritikan ya, dan terjangan gitu si Pak Barnum ini dari berbagai media. Dan memang prinsip Barnum pada saat itu adalah tidak ada yang salah dan tidak ada cara yang terburuk atau buruk gitu ya dari publisitas gitu, dan merasa tidak ada yang salah dari cara dia untuk mempromosikan produk atau lembaganya. Jadi sah-sah aja gitu ya dari apa yang sudah dia lakukan. Lalu kita beralih ke awal abad 20. Awal abad 20 itu sekitar tahun 1877 sampai 1934 ya, dimana di Amerika pada saat itu, kita masih di Amerika nih, telah memasuki era industri besar-besaran gitu ya, era industri dan juga produktivitas gitu ya pada perusahaan yang cukup besar, baik itu di industri otomotif, batu bara, atau transportasi. Nah, pada saat itu, pengusaha dikontrol sebagian besar oleh negara dan memiliki akses yang luas untuk masuk ke pemerintah. Jadi, karena dikontrol oleh pemerintah, sumber permodalan termasuk juga kedekatan dengan publik itu dikendalikan oleh pemerintah gitu ya. Sehingga para pengusaha pada saat itu tidak merasa khawatir pada penurunan pendapatan karena kemudahan akses kepada pemerintah gitu ya, dimana tentu saja pemerintah memiliki kewenangan dalam kebijakan yang ada di tengah warganya pada saat itu. Sehingga secara tidak langsung praktik nepotisme cukup liar ya pada saat itu. Nah, saat itulah praktik komunikasi antara pengusaha dengan publik berada di fase the public be damned.
Apa itu the public bidem? The public bidem adalah di mana mereka tidak memiliki ketertarikan dan keinginan untuk berelasi dengan publik. Jadi publik ini cenderung dianggap pasif gitu oleh perusahaannya, dan cenderung tidak dianggap terlalu memberikan keuntungan gitu ya bagi perusahaan pada saat itu. Pada saat itu pula lah terdapat seorang pengusaha otomotif, yaitu pemilik kereta api bernama William Vanderbilt. Nah, perusahaannya ini mengalami kerugian cukup besar dan berencana akan menutupnya. Lalu ada seorang reporter gitu ya, pada saat itu ada media melalui reporternya meliput dengan mempertanyakan kenapa harus ditutup nih? Bukankah bisnis kereta api yang selama ini dijalankan punya peluang yang cukup bermanfaat gitu ya bagi masyarakat? Kenapa harus ditutup? Karena pada saat itu kan memang alat transportasi kereta ini menjadi dominan transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat pada saat itu di Amerika sana gitu. Nah, kemudian Vanderbilt menjawab bahwa dia tidak peduli dengan publik. Dianggapnya publik ini tidak terlalu memiliki peran penting dengan perusahaannya. Yang terpenting bagi publik itu anggapannya adalah harga tiket yang murah gitu ya. Maka itulah publik. Publik itu diidentikan dengan sesuatu yang murah, mudah, cepat gitu ya. Sehingga pada saat itu perusahaan cenderung berorientasi pada keuntungan belaka. Jadi purchase intense gitu ya. Tujuannya itu adalah untuk profit aja. Sentimen-sentimen inilah yang sebetulnya masih terjadi akhir-akhir ini gitu ya, terutama pada direktur eksekutif. Misalnya gitu, baginya perusahaan hanyalah bersifat komersil yang orientasinya adalah pada profit, pada keuntungan, bukan berorientasi pada sosial. Nah, gitu. Sehingga tidak memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap keberlangsungan publiknya. Nah, ini kekurangannya di situ sebetulnya ya. Anggapan perusahaan terhadap publik itu seperti itu. Sehingga pada saat itu beberapa perusahaan atau lembaga menggunakan pers sebagai agen-agen gitu ya, agen pers untuk menguatkan publikasi di media. Bukan melibatkan praktisi profesional, melainkan menyewa agen-agen surat kabar, membayar gitu ya, membayar agen-agen surat kabar dan reporter agar menutupi aibnya, agar berita yang dibuat itu bagus gitu ya pada surat kabar mengenai perusahaan mereka. Kemudian berlanjut di tahun 1902 di mana puncaknya the public bidem ini terjadi isu mogok kerja karyawan besar-besaran gitu ya tentunya, dan menewaskan banyak orang. Nah, hal tersebut kemudian membuat beberapa perusahaan Amerika Serikat diuju kebangkrutan. Karena apa? Karena dari sini memahami bahwa karyawan sebagai basis berdirinya perusahaan mereka berada dalam ancaman. Bukan hanya karyawan, namun media juga berdemonstrasi pada perusahaan tersebut. Inilah fenomena titik terendah hubungan perusahaan dengan media. Fenomena tersebut kemudian menghadirkan seorang reporter yang menawarkan model komunikasi baru antara pemilik bisnis dan media. Nah, ini kita akan mulai masuk untuk mengenal the father of PR ya, yang menginisiasi dari munculnya fenomena tersebut. Nah, adalah Ivy Ledbetter-Lee atau kita sapa dengan sebutan Ivy Lee, yang kemudian kita kenal sebagai salah satu the father of public relation atau bapaknya PR, the founding father gitu ya. Di awal 1904, bebarengan dengan munculnya fenomena tadi, Ivy Lee hadir dengan beberapa gagasan baru dalam menguatkan hubungan lembaga dan media sebagai jembatan kepada publik. Nah, gagasan pertama yaitu perusahaan harus berani berbicara apa adanya kepada media, sehingga harus jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, terbuka saja gitu ya dengan apa yang memang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, ketika perusahaan membutuhkan fasilitator sebagai penyeimbang, ketika masalah terjadi gitu ya antar lembaga dan media, maka orang tersebut harus ditempatkan pada posisi top manajemen. Posisi top manajemen itu ya level up direktur gitu. Tentu saja gitu ya, gagasan Lee ini tidak serta-merta langsung dipercaya oleh sebagian besar perusahaan pada saat itu. Beberapa perusahaan bahkan menganggap gagasan Lee ini terkesan naif gitu loh. Bagaimana mungkin gitu ya menempatkan orang baru pada posisi yang strategis di
perusahaannya. Tapi tentu saja hal tersebut tidak tanpa alasan bagi Lee gitu ya, di mana dengan menempatkan pada posisi top manajemen maka akan memudahkan ia selama aktivitasnya kepada publik karena dianggap kredibel gitu ya dalam memediasi kepada publik. Termasuk di saat itu di mana publik dianggap pasif dan cenderung menghindari publik, namun gagasan yang ditawarkan Lee justru kebalikannya, di mana masalah yang terjadi harus disampaikan apa adanya kepada media untuk kemudian sampai ke publik. Hal itu juga menjadi pertimbangan sebagian besar perusahaan pada saat itu. Klien pertama Lee adalah perusahaan transportasi yang pada saat itu dikenal sebagai perusahaan yang tertutup dan menganggap jika perusahaan terbuka dengan publiknya, hal tersebut merupakan sebuah kelemahan. Disinilah kemudian muncul press release ya sebagai salah satu kegiatan utama bagi seorang public relation. Pada saat itu jugalah Ivy Lee mengirimkan Declaration of Principle kepada media yang berisi pertama, PR bukan praktik biro pers rahasia. Gitu ya, bukan mata-mata, sehingga itulah mengapa transparansi menjadi bagian penting yang dimunculkan pada praktik PR pada saat itu. Kedua, Lee juga menegaskan bahwa PR bukan agen iklan. Justru melalui PR lah keseimbangan antara perusahaan dengan publik dapat tercapai, begitu juga sebaliknya. Gitu. Kalau di awal kan perusahaan ini selalu membayar agen agen pers gitu. Surat kabar untuk menutupi aibnya gitu ya, untuk membuat kabar-kabar yang baik-baik aja gitu. Sedangkan di sini Ivy Lee menegaskan bahwa PR ini bukan agen iklan gitu. Justru mereka PR-PR ini melalui praktiknya akan menjaga keseimbangan antara perusahaan dengan publik agar dapat tercapai melalui media itu sendiri. Yang ketiga, PR menyampaikan informasi yang akurat, sejelas-jelasnya gitu ya, tegas dan lugas. Termasuk salah satunya melalui press release tadi yang menjadi penanda salah satu praktik PR yang digagas oleh Ivy Lee. Dan yang terakhir, semua yang dilakukan lembaga berada pada pengawasan publik, gitu ya. Oleh karena itu sekarang juga undang-undang pengawasan publik gitu ya, itu menjadi penting gitu dalam mengawasi segala pelayanan publik, termasuk kaitannya dengan hubungan masyarakat antara perusahaan dengan publik gitu ya, baik itu perusahaan-perusahaan multinasional misal, atau mungkin lembaga pemerintah itu sendiri kepada publik yang kemudian diawasi secara langsung oleh publik itu sendiri. Sehingga dari deklarasi inilah yang menjadi poin penting dari definisi public relation menurut the founding father of PR, Ivy Leadbetter gitu ya, atau Ivy Lee. Nah, demikian perkembangan praktik PR dari akhir abad 19 berlanjut hingga awalan abad 20. Nah, kemudian kita berlanjut perkembangan PR hingga saat ini memasuki abad ke-21, di mana PR bukan hanya dilihat sebagai sebuah profesi, namun juga sebagai ilmu. Kalau tadi kita membahas PR sebagai praktik, termasuk juga dalam penanganan isu ya, yang dilakukan salah satunya oleh Ivy Lee. Nah, sekarang bagaimana PR dilihat dari perkembangannya sebagai sebuah ilmu. Bukan hanya sebuah praktik biasa gitu ya, tapi sebuah ilmu yang berkembang terus-menerus dan pastinya melalui banyak perubahan. PR secara resmi masuk ke perguruan tinggi sebagai sebuah mata kuliah, yaitu pada tahun 1925 sampai 1945. Tentunya bukan di Indonesia ya, melainkan di Amerika dan Eropa, di mana awal mula PR itu sendiri berkembang. Kemudian berlanjut memasuki tahun 1945 sampai 1968, mulai tumbuh tuh riset-riset mengenai PR yang rutin dan tentunya berkelanjutan. Nah, hal ini juga sekaligus menjadi penanda mulai terbukanya publik mengenai kajian-kajian public relation. Dan kemudian berkembang di tahun 1968 sampai 1979, perkembangan PR di Amerika yang lebih ke arah bisnis, maka tidak heran gitu di sana banyak kantor-kantor agensi PR gitu ya yang tumbuh dan menjamur. Hanya perbedaannya di Indonesia, agensi-agensi PR ini mulai menjamur di tahun 90-an sampai 2000. Bahkan hingga saat ini sudah mulai banyak aktivitas PR yang membangun agensinya sendiri untuk membantu mempublikasikan produk, citra, dan nama baik perusahaan.
hingga masuk ke era globalisasi, memasuki tahun 2000-an gitu ya. PR sudah memasuki in the age of disruption, di mana dunia tanpa batas gitu, dapat melintas di berbagai negara dalam membangun kerjasama di berbagai lini aspek, baik lokal, nasional, hingga internasional. Termasuk hingga saat ini praktik online PR juga telah banyak dirancang gitu ya melalui campaign-campaign, salah satunya baik berbasis untuk tujuan profit melalui produknya ataupun value perusahaan itu sendiri. Baik teman-teman, setelah kita menjelaskan titik awal kemunculan PR, kemudian kita masuk pada ragam definisi public relation. Sama halnya ilmu komunikasi ya, sebagai sebuah cabang ilmu yang mandiri, PR sebagai salah satu cabang ilmu komunikasi itu pula secara definisi tidak ada yang absolut dalam menjelaskan apa itu PR gitu. Jadi saya pun dalam mengkonsep definisi PR harus berhati-hati dan nanti akan saya sampaikan gitu ya definisi-definisi PR dari para ahli, karena definisi public relation pada tahun 90-an gitu ya, mungkin bahkan dari Ivy Lee Better itu menginisiasi gagasan praktik PR ya melalui Declaration of Principle tadi. Bisa jadi definisinya sekarang berubah di era yang sekarang, di mana era disrupsi sekarang ini perkembangan teknologi sangat mempengaruhi banyak aktivitas komunikasi, tak terkecuali PR ini ya sebagai profesi dalam suatu bidang komunikasi. Nah, teman-teman semuanya, tidak ada yang absolut dalam definisi PR. Hal itu mengindikasikan bahwa definisi PR akan terus berkembang. Ya, begitu juga dengan kajian-kajian terkait dengan praktik public relation itu akan terus berkembang. Itu bahkan nanti teman-teman akan mengenal IPR ya, online PR, public relation yang di zaman virtual ini juga digagas gitu ya oleh beberapa praktisi PR agar bisa maksimal dalam penyampaian informasi kepada publik. Oke, kita lanjut. Tapi teman-teman tidak usah bingung ya. Yang perlu teman-teman pahami terkait dengan PR, jadi PR ini adalah manajemen komunikasi strategis antar lembaga atau perusahaan dengan publiknya, baik internal maupun eksternal dalam rangka menguatkan reputasi dari lembaga tersebut. Jadi konteks di sini berbicara soal PR adalah dua arah ya, antar lembaga atau perusahaan dengan publiknya, dan harus dalam bentuk timbal balik gitu, terkait dengan rencana-rencana apa saja nih yang akan dipraktikkan gitu ya oleh seorang PR kepada publiknya, baik itu secara tertulis ya, secara verbal maupun non-verbal. Itu adalah aktivitas PR itu sendiri kepada publiknya, dan kemudian harus ada timbal balik dari publik ke lembaga atau perusahaan tersebut. Jadi two-way communication ya teman-teman kalau masih ingat gitu. Nah, timbal baliknya berupa apa? Yaitu pandangan publik terhadap lembaga atau perusahaan tersebut. Ya, yang ini yang kemudian mengarahkan pada reputasi dari lembaga atau perusahaan tempat di mana PR tersebut mengaplikasikan praktik-praktik PR-nya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada beberapa kata kunci di sini: manajemen komunikasi strategis, lembaga atau perusahaan, kemudian juga internal, eksternal, dan juga reputasi. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, kita akan berlanjut dari beragam definisi dari public relation, runtut gitu ya, dari awal dikemukakan oleh siapa sampai saat ini. Banyak sekali organisasi-organisasi PR gitu ya, baik itu dalam lingkup nasional dan juga global, yang menjadi wadah kajian dan juga praktik PR itu sendiri sebagai sebuah profesi gitu. Jadi setelah kemarin kita membahas titik awal kemunculan PR ya, yang diawali dari gagasan-gagasan praktik PR dalam bentuk prinsipal Declaration of PR yang digagas oleh Ivy Lee sebagai praktik PR gitu ya.
Nah, kita akan lebih lanjut membahas PR secara definisi dari para ahli, baik itu PR sebagai cabang ilmu ya, dan juga PR sebagai sebuah profesi. Baik, kita akan mulai tahap demi tahap. Baik, kita mulai dari definisi pertama yang disampaikan oleh seorang akademisi yang kemudian kita mengenal beliau adalah Rex Harlow. Sekitar tahun 1900-an ya, beliau menyampaikan kurang lebih 472 definisi public relation. Banyak ya teman-teman semuanya. Dan tidak tanggung-tanggung beliau menyampaikan banyak sekali tugas dan fungsi PR yang pada saat itu dianggap bahwa PR ini bukan hanya sekedar garda terdepan informasi, tapi juga garda terdepan dalam praktik manajemen sebuah perusahaan atau organisasi gitu ya. Bukan hanya bahkan bertanggung jawab pada komunikasi kepada publik gitu ya, tapi juga membantu manajemen gitu untuk tetap mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya kepada ranah komunikasinya, tapi bahkan ranah manajemen itu sendiri. Yang kita tahu berbicara soal praktik manajemen tentu saja gitu ya melibatkan banyak aspek fungsi dan juga tugas itu dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Sehingga definisi-definisi yang disampaikan oleh Rex Harlow ini cukup kompleks gitu ya. Nah, dianggap juga mendapat kritik dari berbagai praktisi PR bahwa tugas dari PR ini mencangkup semuanya bahkan, sehingga perlu untuk kemudian dikerucutkan kembali definisi yang mencakup tugas-tugas PR ini agar tidak terlalu sekompleks yang disampaikan oleh Rex Harlow ini. Nah, Rex Harlow seorang akademisi yang tadi saya sampaikan yang menyampaikan saat ini sudah bahkan lebih ya dari 472 definisi PR. Jauh beliau definisikan sebelum kemudian Grunig dan Han ya, teman-teman mungkin tidak asing bagi yang sudah belajar tentang dunia public relation gitu ya. Salah satu tokoh yang nantinya akan mendefinisikan PR secara singkat dan clear. Nah, tapi sebelum menuju ke sana, kita akan berlanjut pada definisi PR yang lebih mengerucut walaupun belum cukup clear, yaitu the Mexico definition of PR gitu ya, yang membahas juga termasuk mengkritisi definisi yang disampaikan oleh Rex Harlow ini. Di tengah kritik yang terjadi ya oleh beberapa praktisi PR kepada Rex Harlow pada saat itu terkait dengan definisi PR, karena dalam definisinya tadi menjelaskan sangat banyak sekali fungsi dan juga tupoksi ya, tujuan, pokok, fungsi dan seorang PR. Bayangkan saja kalau PR ini didefinisikan sebagai suatu garda terdepan pada sebuah manajemen gitu ya, bukan hanya sebagai garda terdepan dalam hal informasi saja. Nah, oleh karena itu kemudian tahun 78 ya, beberapa praktisi dunia berkumpul ya di Meksiko gitu untuk membahas terkait dengan ruang lingkup fungsi dari public relation. Nah, pada saat itu karena dilakukan di Meksiko ya oleh banyak praktisi PR di tahun 78, maka definisi ini dikenal dengan istilah the Mexico definition of PR, di mana PR ini adalah seni ya, seni dan ilmu sosial yang menganalisis tren, memprediksi konsekuensi dan tren tersebut, memberikan masukan bagi para pemimpin organisasi dan mengimplementasikan tindakan dari program yang direncanakan yang akan melayani organisasi dan juga kepentingan publik. Nah, di sini sudah mulai mengerucut ya teman-teman, untuk tugas seorang PR ini dianggap sebagai seni dan cabang dari ilmu sosial. Kenapa begitu gitu ya? Karena yang kita layani di sini adalah publik ya, baik itu internal maupun eksternal tentunya ya. Dan juga bagaimana kita bisa mengamati tren ya yang ada di sekitar organisasi kita, dilihat dari organisasi internal itu sendiri dan juga eksternal ya, semacam stakeholdernya, dan kemudian menganalisis nih ya baik buruknya ya, termasuk hasil analisisnya nanti menjadi masukan
ya masukan berbasis tren yang sudah dianalisis tadi kepada organisasi. Ya, tentu saja agar itu menjadi pertimbangan selanjutnya untuk merencanakan program-program PR terutama untuk melayani organisasi itu sendiri sebagai internal stakeholder ya, dan juga kepentingan publik sebagai external stakeholder. Begitu teman-teman. Jadi the Mexico definition of PR ini sudah mulai mengerucut cukup lama ya, dari tahun 70 dari awal Rex Harlow menyampaikan definisinya sampai 78 tahun kemudian diadakan pertemuan untuk mengerucutkan kembali ya definisi dari PR itu sendiri. Oke, kita berlanjut kepada definisi selanjutnya. Kemudian ada definisi yang lain yang disampaikan oleh Cutlip Center dan Broom yang mereka juga menuliskan buku ya terkait dengan teori dan praktik PR secara ringkas, yaitu PR didefinisikan sebagai fungsi manajemen yang mengidentifikasi, membangun, dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antar organisasi dengan berbagai publik yang menjadi penentu kesuksesan dan juga kegagalannya. Nah, definisi inilah yang kemudian menjadi penanda dari definisi public relation, teman-teman. Nah, selanjutnya ada banyak kembali definisi PR ya, bukan hanya dari praktisi atau mungkin akademisi ya, tapi juga dari beberapa lembaga yang menaungi beberapa praktisi PR. Nah, teman-teman semuanya, ini ada definisi dari Charter Institute of Public Relations yang berpusat di Amerika ya, bahwa didefinisikan melalui lembaga tersebut bahwa PR ini adalah tentang reputasi, hasil yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, dan apa yang orang lain katakan tentang Anda. Praktik PR adalah disiplin ilmu yang bertugas menjaga reputasi dengan tujuan mendapatkan pemahaman dan dukungan serta mempengaruhi opini dan perilaku. Kegiatan ini merupakan usaha yang terencana dan berkesinambungan untuk membangun dan mempertahankan niat baik dan saling pengertian antar satu organisasi dengan publiknya. Ada beberapa kata kunci yang bisa teman-teman jadikan acuan dalam memahami definisi PR dalam Charter Institute of PR ini adalah pertama, reputasi. Ya, membangun reputasi bukan hanya ketika perusahaan itu mendapatkan krisis ya, tapi juga bahkan diantisipasi untuk membangun reputasi, dan tentu saja reputasi ini dibangun bukan segampang membalikan telapak tangan, tapi butuh waktu. Yang itu semua akan dipengaruhi gitu ya, bagaimana komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan publik, termasuk juga feedbacknya. Jadi harus berhati-hati terkait dengan informasi apapun yang akan disebarkan kepada publik tentunya. Dan juga dalam membangun dan mempertahankan gitu ya reputasi melalui rencana-rencana atau program-program yang diinisiasi oleh PR adalah harus berlandasan dengan niat yang baik gitu ya, niat yang baik dan juga saling pengertian antar satu organisasi dengan publiknya. Nah, inilah kemudian juga menjadi cikal bakal bahwa memang berbicara soal PR ini kita tidak terlepas ya dalam kaitannya memahami multikulturalisme, beragam kebutuhan publik yang latar belakangi oleh budaya yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, itu juga perlu dipahami oleh seorang public relation agar segala sesuatunya ini sifatnya nantinya akan berbasis saling pengertian satu sama lain. Seperti itu. Kemudian definisi PR juga disampaikan melalui lembaga PRSI, Public Relations Society of America, bahwa PR ini dipahami sebagai usaha dalam rangka membantu suatu organisasi dan publiknya untuk beradaptasi satu sama lain. Ya, jadi bagaimana organisasi ini menciptakan komunikasi ya yang strategis melalui strateginya kepada publik dengan mempertimbangkan apa-apa saja yang menerletar belakangi publik
itu sendiri, begitu juga dengan publik gitu ya. Ini berkaitan dengan kemudian efeknya apa terhadap komunikasi yang telah dibangun kepada organisasi, sehingga keduanya ini saling beradaptasi gitu ya, saling beradaptasi. Karena kalau misal kita berbicara adaptasi, tentu apa yang diadopsikan gitu ya dalam melalui komunikasi publik itu sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan organisasi dan juga kebutuhan publiknya, baik itu internal maupun juga eksternal. Nah, kemudian kesimpulannya apa nih dari banyak ragam definisi PR yang tadi disampaikan, baik itu secara personal oleh akademisi ya maupun praktisi gitu ya, termasuk dalam konferensi antar praktisi PR, dan juga disampaikan oleh lembaga-lembaga besar yang menaungi praktisi public relation itu sendiri. Kesimpulannya apa nih ya, bagaimana kita memahami PR itu sebenarnya apa? Nah, teman-teman tidak usah bingung menggunakan definisi yang mana, karena definisi itu tentu saja sangat berkembang gitu, dan tidak ada definisi yang absolut, karena seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa untuk memahami konsep dari definisi PR itu sendiri tergantung konteksnya gitu. Bisa saja yang disampaikan oleh Rex Harlow tadi di awal tahun 90-an itu berbeda dengan definisi PR saat ini, di mana era disrupsi media dan perkembangan teknologi informasi itu semakin dominan digunakan dalam melengkapi profesi PR itu sendiri dalam hal komunikasi publik. Nah, di sini ada poin-poin PR itu apa ya teman-teman. Pertama, PR itu adalah komunikasi, jelas gitu ya. Kita kuliah pun ini PR atau humas ini menjadi salah satu bagian penting dalam mata kuliah tersendiri gitu untuk kita pelajari. Bukan hanya dilihat dari ilmunya ya, tapi juga sebagai profesinya gitu, sehingga lebih ke komunikasi praktis sebenarnya. Banyak yang belajar PR ini orientasinya adalah untuk nantinya agar bisa mempermudah dalam pekerjaannya sebagai seorang praktisi PR gitu. Bahkan kalian bukan hanya bisa belajar PR itu dari perkuliahan saja ya. Banyak sekali lembaga-lembaga PR terbuka untuk kalian mendaftar sebagai anggota gitu ya, anggota misalkan di Perhumas ya. Ketika nanti kalian bekerja di BUMN juga ada sendiri Bakomas namanya, Badan Koordinasi Kehumasan, dan juga beberapa organisasi-organisasi besar yang menaungi public relation itu sendiri. Nah, kemudian adalah tindakannya yang dua arah ya. Tadi teman-teman sudah saya jelaskan juga bahwa PR ini bukan hanya organisasi kepada publik, tapi juga publik kepada organisasi, yang kemudian mengarahkan pada reputasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah membangun hubungan baik antar publik internal dan eksternal, baik itu dari organisasinya sendiri maupun eksternal dari stakeholder luar gitu ya, bukan hanya masyarakat tapi juga pemerintah, badan hukum, kemudian juga komunitas-komunitas lainnya juga. Itu yang nanti akan dibangun gitu ya hubungannya dengan baik oleh seorang PR. Kemudian juga ya tadi ya, hubungannya tindakan dua arah antara organisasi dan publik, tentu tujuannya agar kita bisa membangun citra dan juga reputasi bagi organisasi gitu. Jadi citra dan reputasi ini dua hal yang berbeda. Kalau kita berbicara citra itu ada negatif, positif, dan biasanya jangka pendek itu bisa kita capai ya. Tapi kalau reputasi ini butuh jangka panjang, sehingga organisasi kita ini dikenal secara top of mind gitu ya, secara top of mind oleh masyarakat. Biasanya reputasi ini tentu akan mengarahkan pada salah satunya, apakah reputasi yang baik atau reputasi yang buruk gitu. Kan kita maunya mengarah pada reputasi yang baik ya teman-teman, karena ini berlaku dalam jangka yang panjang gitu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, itu ya terkait dengan poin-poin penting yang teman-teman perlu pahami ketika ditanya PR itu apa sih gitu. Tinggal ingat-ingat saja beberapa poin-poin penting ini. Kemudian saya melanjutkan kembali beberapa statement saya di pertemuan pertama terkait dengan PR dan juga humas, public relation dan juga hubungan masyarakat. Apakah sama gitu ya? Di pertemuan awal saya masih membahas statement yang singkat bahwa PR dan humas ini adalah sesuatu yang berbeda ya. Salah satunya adalah bedanya di mana istilah PR dan humas ini digunakan gitu. Nah, selanjutnya Indonesia betul ya telah berpuluh-puluh tahun dengan menggunakan istilah humas.
Jadi kalau misalkan teman-teman nanti bekerja pada lembaga pemerintahan atau kementerian ya, atau mungkin bahkan BUMN, perusahaan milik negara, itu masih menggunakan istilah humas gitu. Yang kita harus perlu melihat kembali ya dari praktik humas yang dilakukan terutama pada lembaga-lembaga pemerintahan ini, apakah sama gitu ya, secara prinsip praktik-praktiknya sama nggak dengan public relation yang tadi kita sudah pahami melalui definisi-definisinya. Nah, untuk merujuk ke sana, teman-teman perlu pahami dulu bahwa ketika kita memahami public relations harus ada S-nya di belakang ya, gitu ya, karena ada falsafahnya gitu. Falsafah PR dalam huruf S dalam dua kata ini, dua suku kata ini, public relations. Di mana falsafah PR dalam huruf S ini adalah menjadi public relation yang tidak egois, ya, memperhatikan kepentingan orang lain, tidak menganggap orang lain bodoh, ya, harus transparan dan jelas dalam menyampaikan informasi. Ya, jadi tujuannya bukan hanya secara egois kita hanya memikirkan reputasi saja ya, tapi bagaimana juga agar publik ini merasa bahwa kebutuhan akan informasi, pelayanan itu juga terpenuhi. Itulah sebenarnya esensinya ya seorang public relations, terutama dalam memahami falsafah PR dalam huruf S ini. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, untuk memahaminya kita lanjut. Selanjutnya, nah ini ya, apakah kemudian praktik humas yang ada sekarang demikian? Apakah semulia itu humas? Ya, jika tidak berarti humas tidak sama dengan PR. Jadi ketika kita memahami falsafah PR, bisa dilihat gitu ya, semulia itu memanusiakan manusia berbasis pada kebutuhan melalui komunikasi publik, organisasi publik, publik dengan organisasi. Jadi ada derajat yang akan kita angkat, ada derajat yang kita angkat, ada orang yang akan kita hargai, tidak dianggap rendah, tidak dianggap publik itu tidak ada. Seperti titik awal kemunculan PR ya, banyak perusahaan yang menganggap bahwa publik ini sesuatu yang tidak terlalu dipedulikan gitu. Ya, bahkan masyarakat dianggap pasif, tidak terlalu banyak menguntungkan perusahaan. Bukan seperti itu gitu ya, tidak seegois itu ketika kita berbicara soal public relation. Oleh karena itu sekarang ada istilah CSR ya, corporate social responsibility, sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial kepada publik gitu, sehingga publik menerima manfaat atas kehadiran suatu organisasi atau perusahaan gitu. Jika humas dipahami oleh kalian hanya sebatas pendokumentasian, kemudian juga notulensi, aktivitas protokoler, nah itu masih dalam lingkup skop humas gitu ya, yang masih sempit gitu. Kalau misalkan humas sudah dipahami sebagai memiliki tanggung jawab sosial juga gitu ya kepada masyarakat, seperti layaknya falsafah PR yang tadi saya sampaikan, bisa dipastikan istilah humas bisa disamakan dengan public relation. Seperti itu ya teman-teman untuk pemahaman apakah humas dan PR ini sama. Tergantung gitu ya, tergantung dari praktik yang selama ini dilakukan antar kedua istilah tersebut. Tapi yang jelas gitu ya, perbedaan yang paling mencolok itu ya humas ini banyak digunakan istilahnya berpuluh-puluh tahun, terutama pada lembaga-lembaga pemerintahan gitu ya. Sedangkan PR ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional atau bahkan swasta. Seperti itu. Kemudian, nah teman-teman ada beberapa trik nih untuk bisa membedakan apakah humas ini sama dengan PR. Nah, kita kembali lagi pada titik awal kemunculan PR, di mana the founding father of PR, E.V. Batterley atau E.V. Lee ini menyampaikan beberapa gagasannya terkait dengan praktik public relation pada zamannya. Ya, teman-teman semuanya. Nah, ini berlaku sebenarnya juga hingga saat ini bahwa pertama, PR ini mempunyai kedudukan dalam posisi pimpinan atau sejajar dengan top management. Ya, dalam dewan direksi gitu. PR ini ditempatkan. Karena tidak main-main, tugas PR ini memiliki tanggung jawab yang besar. Ketika seorang PR ini menyampaikan sesuatu, tentu akan dilihat secara kredibilitasnya. Seberapa besar sih peran dia pada perusahaannya gitu loh. Gitu. Kalau misalkan sudah dipastikan mendapatkan posisi top management, pada level manajemen ya, level manajemen itu ada top, middle ya, ada
low management. Nah, ini pada top management di mana ya posisi atas yang tugas utamanya adalah mengkonsep gitu ya. Dalam ini adalah mengkonsep komunikasi publik. Jika sudah sejajar, maka oke, dianggap bahwa humas itu adalah public relation gitu. Tapi kalau misalkan humas ini lebih kepada operasionalisasinya ya, lebih kepada banyaknya hanya sekedar menginformasikan satu arah kepada publik dan tidak mengharapkan suatu timbal balik apapun, ya masih pada konteks humas ya, bukan pada public relation. Kemudian trik yang kedua adalah PR diberi kebebasan untuk berprakarsa dalam memberikan informasi secara bebas dan juga terbuka. Tentu saja ya, PR sebagai garda terdepan dalam penanganan krisis, juga dalam komunikasi dengan publiknya, PR ini punya otoritas untuk menstrategikan komunikasi yang tepat agar tepat sasaran ya, agar tidak kemudian mengakibatkan krisis-krisis yang berkelanjutan. Dan ini secara bebas dan juga terbuka karena PR ini tentu saja tidak bekerja sendiri ya. Dia butuh yang namanya keterbukaan dan juga kepercayaan, terutama misalkan dalam suatu organisasi ya antar divisi gitu ya. Karena dalam menunjang komunikasi publik dia pun harus mengetahui gitu ya manajemen secara keseluruhan dari organisasi tersebut yang tentu saja dia dapatkan dari berbagai divisi dalam suatu organisasi tertentu gitu. Dan kemudian PR ini juga seringkali ada mitos bahwa sebagai titipan gitu ya, titipan dalam arti ketika tidak ada krisis, PR ini ya tugasnya dialokasikan ke HR misal. Tidak seperti itu ya. Sekarang mitos-mitos tersebut sudah mungkin sudah mulai terdegradasi gitu, terminimalisir gitu. Idealnya ya PR ini benar-benar satu posisi khusus gitu ya, yang tugasnya secara bebas dan terbuka merancang, menstrategikan komunikasi publik yang secara terus-menerus komunikasi itu harus dilakukan ya kepada publik. Apalagi sekarang eranya keterbukaan informasi publik gitu ya, yang secara transparan menginformasikan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh stakeholder eksternal, terutama baik itu investor, pemerintah maupun publik itu sendiri, yang dengan mudah sekarang mungkin melalui websitenya gitu ya, melalui website perusahaannya yang harus terus dikelola. Nah, trik selanjutnya adalah, kemudian dilihat dari sasaran PR. Nah, sasaran PR ini bukan hanya mencakup internalnya saja, tapi juga eksternalnya ya. Tadi berulang kali saya menyebutkan beberapa contoh publik internal dan eksternal. Untuk publik internal ya orang-orang yang berada atau tercakup dalam organisasi, sedangkan publik eksternal adalah orang-orang di luar organisasi yang terkait dan yang dihadapkan akan ada hubungannya dengan lembaga. Dan trik yang terakhir yaitu dilihat dari kegiatan PR ya, yang dimana yaitu tadi ya komunikasi berlangsung dua arah gitu, atau komunikasi timbal balik. Ini berarti bahwa di dalam penyampaian informasi baik kepada publik internal maupun eksternal harus terjadi timbal balik gitu. Dengan demikian, setiap kali melakukan kegiatan PR sekaligus menciptakan opini publik ya sebagai efek komunikasi yang dilakukan. Tentu saja opini publik yang menyenangkan kedua belah pihak. Nah, kemudian jika ditarik benang merah ya dari apa yang tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa peran dan fungsi dari public relation. Kita mulai dari peran dulu. Pertama, PR itu sebagai teknisi komunikasi. Ya, bersifat teknis nih teman-teman. Jadi seorang PR itu harus bisa membangun komunikasi, menstrategikan komunikasi yang tepat ya antara publik dan organisasi. Kemudian yang kedua, PR sebagai fasilitator komunikasi. Gitu. Jadi PR ini juga memiliki andil dalam menyampaikan pesan-pesan yang harusnya disampaikan oleh CEO gitu ya, dan kemudian bisa diteruskan melalui public relation untuk kemudian sampai ke publik. Dan tentu saja seorang PR harus mengetahui batasan-batasan atau data apa saja yang sekiranya menjadi bagian transparansi publik yang bisa disampaikan, dan tidak semua data gitu ya, tidak semua hal bisa disampaikan ke publik. Jadi harus tetap ada batasan informasi-informasi apa saja yang disampaikan kepada publik. Kemudian yang ketiga adalah PR sebagai penentu ahli.
Selanjutnya adalah PR sebagai penentu ahli. Nah, dalam hal ini PR memainkan perannya tentunya untuk memberikan nasihat-nasihat kepada top level manajemen atau mungkin direktur eksekutif gitu ya dalam suatu perusahaan untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan hasil evaluasi komunikasi publiknya, apa yang akan dilakukan ke depannya, apalagi jika sebelumnya terdapat krisis tertentu, tentu itu menjadi salah satu bagian yang perlu untuk direkomendasikan langkah ke depannya gitu ya agar tidak terjadi krisis kembali. Dan kemudian yang terakhir adalah PR sebagai fasilitator pemecah masalah. Nah, peran PR di sini bahwa PR ini tidak bekerja ketika ada masalah dengan publiknya. Tentu saja tidak seperti itu ya. Dulu muncul mitos-mitos bahwa PR ini hanyalah sebagai pemadam kebakaran, ketika ada masalah baru PR muncul. Tapi justru tugas PR adalah bagaimana agar hal tersebut bisa diantisipasi di awal gitu ya, tentunya dengan cara apa? Dengan cara menstrategikan program-program yang bisa dilakukan gitu ya sebagai salah satu basis untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan publik gitu agar tidak terjadi suatu masalah ya, suatu isu yang kemudian berkembang menjadi krisis. Nah, tentu saja hal itu tidak diharapkan terjadi. Makanya PR bermain peran di situ. Nah, selanjutnya fungsi dari public relation berbicara terkait dengan fungsi gitu ya. Ada PR nih biar apa sih ya? Pertama adalah tentu saja PR ini akan memelihara fungsi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya ya, melalui komunikasi-komunikasi yang distrategikan secara terus-menerus gitu ya kepada publik, baik itu internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, melayani publiknya dengan baik, dengan memelihara perilaku gitu. Jadi sebagai seorang manusia pun ketika melakukan komunikasi diusahakan kita menanamkan nilai-nilai Islami gitu ya. Bagaimana kita melayani dengan jujur, dengan halus, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung, kan seperti itu. Begitu juga jika komunikasi itu kita gunakan pada sebuah profesi, dalam hal ini adalah PR yang tadi gitu ya punya tujuan yang mulia, mengangkat derajat, harkat dan martabat manusia, maka kita harus mulai dari hal terkecil, yaitu memelihara ucapan ya, kata-kata, pemilihan bahasa yang betul, yang baik, tidak mengandung sara dan juga perilaku. Karena ya kita sebagai PR gitu ya, maka kita ini seperti covernya perusahaan gitu. Seperti apa komunikasi yang kita jalin dengan publik, yaitu mewakili perusahaan yang menjadi naungan kita bekerja, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah moralitas perusahaan dengan baik. Nah, ini dia tadi ya hubungannya, bahwa memang dengan kita menjadi seorang PR yang memiliki moral yang baik, maka itu juga akan mengangkat derajat perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah menunjang kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan beberapa rekomendasi yang merupakan menjadi peranan PR, itu bisa menjadi tolak ukur ya keberhasilan, seberapa berhasil nih pengelolaan, dalam hal ini adalah manajemen gitu ya, yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Apakah kemudian tujuan organisasi itu dapat dicapai dalam jangka pendek, menengah ataupun panjang gitu. Nah, itu bisa ditentukan gitu ya melalui peranan PR dengan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan fakta di lapangan, apalagi jika memang suatu organisasi tersebut mengalami krisis gitu ya. Tentu saja tidak mau gitu ya organisasi itu mengulangi masalah yang sama. Kemudian terakhir adalah memberikan nasihat kepada pimpinan untuk kepentingan umum. Ya, ini untuk kepentingan umum di garis bawahi ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi lebih ke objektif, tidak subjektif. Tentu saja dalam kita bekerja dalam profesi apapun, yang paling baik adalah kita mengutamakan kepentingan umum ya, berada di atas gitu daripada kepentingan pribadi. Apalagi jika kita ini adalah seorang insan humas gitu ya, insan humas yang tentu saja praktik dan tugasnya ini mencangkup praktik-praktik public relation yang mulia gitu ya. Tentu saja ya kita harus mengedepankan prinsip untuk bisa mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri gitu ya teman-teman semua.
Oke, 1 jam ya hampir saya berbicara terkait dengan sejarah dan definisi public relations teman-teman semuanya. Jadi untuk penugasan diskusi online pertama, kali ini silahkan teman-teman cari 3 definisi PR atau public relations dari para ahli, bebas ya, karena secara definisi tadi lumayan banyak yang menyampaikan dari definisi PR itu sendiri. Cari 3, kemudian kalian tarik kesimpulan dari ketiga definisi tersebut. Itu saja tugasnya, silahkan dijawab di diskusi online. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.